Kabar kurang enak didengar kini baru saja dialami oleh aktor senior Baim Wong. Ia, Baim baru saja menjadi korban penipuan melalui pesan WhatsApp yang membuat rekeningnya diretas oleh orang tak dikenal. Kejadian itu berawal dari munculnya sebuah pesan WhatsApp yang diterima oleh Baim dari seseorang yang mengaku kurir dan mengirimkan file sebagai bukti foto paket. Namun, tak lama berselang, Baim dibuat terkejut ketika mendapat sejumlah notifikasi pemindahan dana dari rekening miliknya ke rekening orang yang tak dikenal. Sadar dirinya telah menjadi korban penipuan, suami Paula Verhoeven itu pun bergegas menghubungi pihak bank dan menyadari jika dirinya telah menjadi korban penipuan. Lantas, seperti apa kronologi lengkap yang coba disampaikan oleh Baim usai dirinya menjadi korban penipuan melalui media elektronik? Baru-baru ini sebenarnya saya mengalami musibah. Minggu kemarin saya menerima WhatsApp dari nomor yang tidak saya kenal. Si pengirim itu mengaku sebagai kurir paket dan di chatnya itu dia kirim foto paket berupa file dan kebetulan saya juga sedang memesan barang via online. Nah, saya itu nggak main klik aja karena saya memastikan paket saya. Dan anehnya yang muncul adalah tampilan loading beberapa saat. Saya itu agak curiga sebenarnya. Tapi karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan pada saat itu, makanya saya memilih mengabaikan kecurigaan tersebut karena masalah waktu. Tapi setelah berlalu-lalu, berhari-hari, akhirnya kemarin saya dikagetkan dengan beberapa notifikasi transfer bank yang saya terima. Sejumlah uang telah ditransfer dari salah satu rekening saya ke rekening lain yang tidak saya kenal. Dan di situ saya langsung menghubungi pihak bank dan memutuskan untuk memblokir rekening saya. Dan penasaran dengan apa yang terjadi, saya coba melakukan pencarian di internet. Dan ketakutan saya semakin besar ketika mengetahui bahwa kejadian yang saya alamin sangat mirip dengan modus penipuan melalui WhatsApp. Modusnya yaitu dengan memanfaatkan fitur pesan dengan file. Ada juga yang mengirim notifikasi seperti promo dan kode OTP. Jadi bahkan ada yang mengatasnamakan instansi pemerintah dengan mengirim file surat tilang elektronik yang ternyata itu malware. Saya memutuskan untuk segera memblokir semua rekening. Saya periksa kembali satu persatu aplikasi layanan keuangan yang ada di handphone dan saya mengganti semua passwordnya. Oke, sekarang buat para bosi di rumah, teman-teman juga jangan sampai musibah yang menimpa saya, termasuk sejumlah kerugian finansial, berapapun uangnya, kerugiannya terjadi pula pada teman-teman saya. Kemarin saya juga sudah konsultasi ke teman di Bareskrim. Dia membenarkan memang sekarang marak sekali terjadi penipuan lewat WhatsApp. Jadi please hati-hati khususnya pengiriman pesan melalui WhatsApp. Baik itu pesan kode rahasia OTP, pesan promo, notifikasi, dan pengiriman kode password dan lain-lain sebagainya. Hati-hati ya. Dan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan WhatsApp untuk melakukan aksi peretasan dan penipuan yang berujung pada kerugian. Berkembangnya zaman, modus penipuan menggunakan alat digital kini semakin marak terjadi di kota-kota besar. Tidak hanya Baim Wong, banyak kasus penipuan melalui aplikasi chatting juga menimpa masyarakat kalangan menengah ke atas. Melihat situasi yang saat ini sudah mulai riskan, maka dari itu pengamat cyber media pun akhirnya turun tangan dan mencoba memberikan pengertian soal penipuan berbasis digital yang sangat ditakuti oleh sebagian banyak orang. Lantas, seperti apa pengamat cyber media menyikapi hal tersebut? Ini sebenarnya rekayasa sosial yang sudah berjalan lebih daripada 1 tahun. Jadi rekayasa sosial ini intinya mereka ingin mendapatkan akses SMS dari perangkat ponsel yang menjadi korbannya. Dan perangkat ponsel ini kabar buruknya Android. Jadi
iPhone tidak bisa dijalankan karena kan aplikasi yang dijalankan itu APK, Android Package Kit. Nah, lalu tujuannya adalah menipu korbannya supaya percaya dan menyaru sebagai banyak triknya. Ada 3 yang lazim. Yang pertama kurir online, jadi mengirim barang, lalu ketika diinstal akan menginstal aplikasi seperti aplikasi kurir online. Ini yang dipalsukan kemarin JT Express. Lalu jika korbannya percaya, mereka mengira bahwa ini ada kurir yang akan mengirimkan paket, lalu diinstal aplikasinya, ternyata memberikan akses membaca SMS kepada aplikasi itu. Nah, rupanya aplikasi itu mencuri SMS, dan SMS yang dicuri itu adalah SMS OTP untuk mengaktifkan mobile banking di sana. Kalau tadi kan kurir online, yang ini undangan pernikahan sama juga modusnya, mengakses SMS, lalu SMS yang diakses itu otomatis dikirimkan ke Telegram. Jadi pakai aplikasi SMS to Telegram. Jadi setiap kali aplikasi itu diinstal, setiap kali ada SMS masuk, maka SMS itu akan dikirimkan ke Telegramnya penipu. Lalu yang ketiga yang marak itu surat tilang. Dan terakhir yang kami dengar sekarang sedang marak adalah tagihan pajak. Jadi harap Anda berhati-hati. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau khusus APK ini hanya berjalan di Android dan umumnya di WA, karena WhatsApp ini merupakan platform komunikasi yang paling umum digunakan. Sebenarnya secara teknis bisa dikirimkan melalui SMS, melalui email, atau melalui peramban browser. Kita browsing. Jadi kalau melalui SMS atau peramban itu kemungkinan besar mereka akan menggunakan URL shortener seperti bit.ly sehingga susah untuk diketahui atau dilacak. Jadi ini yang perlu disadari. Tetapi jangan beranggapan bahwa kalau saya tidak menggunakan Android saya aman. Tidak. Jika Anda pengguna platform lain mungkin ada pengguna iPhone, Anda aman dari serangan APK, tetapi Anda tidak akan aman dari serangan rekayasa sosial. Jadi ada juga rekayasa sosial yang mengarahkan Anda ke situs phishing, situs palsu, situs bank yang dia pura-pura akan bilang bahwa Anda dikenakan biaya per bulan 150.000. Jika tidak mau, Anda harus mendaftar ke sini. Kalau Anda klik linknya, Anda akan diarahkan ke situs phishingnya, dan di sana akan ditipu untuk memasukkan username dan password dari mobile banking. Lalu akan ditipu lagi memasukkan OTP. Prinsipnya sama saja, tapi ini caranya adalah pakai situs phishing, jadi tidak pakai APK. Jadi Anda juga harap berhati-hati. Nah, saran saya untuk pengguna Android, Anda harus melakukan 2 hal. Yang pertama, di setting, klik setting, lalu ada install from unknown apps, install from unknown source. Jadi install aplikasi dari sumber tidak dikenal. Anda setting install from unknown source atau sumber tidak dipercaya, Anda klik lalu off semua, jangan ada yang on. Nah, jadi terutama dari WhatsApp, dari semua browser, dari SMS atau dari apa, semua nggak boleh install unknown apps. Jadi jika Anda menerima dari WhatsApp lalu Anda klik, lalu dia akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin ingin menginstal dari luar Play Store? Nah, itu Anda harus berhati-hati. Jangan selanjutnya next terus atau apa, jangan pernah diinstal. Kalau Anda install aplikasi, kalau Anda pastikan itu dari Play Store, menurut hemat kami ini cukup aman. Jadi kalau Anda install aplikasi dari luar Play Store itu yang berbahaya. Nah, karena itulah yang tadi ada settingan install from unknown source atau install dari sumber tidak dikenal itu harus dinonaktifkan. Jika itu dinonaktifkan, harusnya tingkat keamanan Android sama dengan tingkat keamanan iPhone. Jadi di dalam kejadian yang berkembang, mereka akan jika berhasil mengambil alih SMS dari korbannya, banyak yang bisa diambil. 1, mobile banking, 2, SMS OTP, akun WhatsApp. Nah, itu banyak kejadian. Jadi korbannya tidak punya mobile banking, tapi korbannya karena punya WhatsApp. Lalu WhatsApp itu kalau diambil alih kan kita perlu OTP-nya. Nah, jika korbannya menjalankan aplikasi itu dan OTP-nya berhasil dicuri, maka akun WhatsApp dari korbannya yang diambil. Lalu akun WhatsApp korban itu dipakai untuk
masuk ke grup dari korbannya itu lalu menyebarkan aplikasi ini. Jadi mereka melakukan ini seperti berjenjang gitu loh. Sekali dapat korban nggak ada akun mobile bankingnya, lalu diambil akun WhatsApp-nya untuk disebarkan ke grup-grup yang diikuti akun WhatsApp itu sehingga menambah korbannya, dan itu dilakukan secara terus-terusan.